Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan ini kita segera mulai kegiatan ujian komprehensif yang diuji adalah Ibu Silvana Mahmud. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ibu Silvana sudah siap diuji? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, harus semangat. Semangat. Ya, oke. Terima kasih Bu Silvana. Ya. Ya, ujian hari ini ada 3 tahapan. Dimulai dari praktik pembelajaran, yang kedua ujian lisan, dan yang ketiga uji baca tulis Al-Quran. Segera kita mulai dengan praktik pembelajaran dengan model project learning, dan diminta segera kepada Ibu Silvana Mahmud untuk mempraktikkan modul ajar 2. Dipersilakan Ibu Silvana, ada waktu 20 menit. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Sebelum ini Ibu akan memeriksa dulu tempat duduk kalian, bagaimana posisi kalian, dan sampah-sampah yang ada di sekitar kalian tolong diangkat ya jika ada sampah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, adik Syarif dipimpin ketua untuk doanya ya. Oke, terima kasih adik Syarif. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit, dan Al-Bais. Yang kedua, memperjelas Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bais. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bais. Oke. Oke, Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini ya. Semuanya di sini harus fokus lihat video yang Ibu akan tampilkan. Tidak ada yang bermain ya. Oke, dengan melihat yang Ibu tampilkan di sini tadi, ada yang sudah mengerti? Angkat tangan. Oke, angkat tangan adik. Diberi aplaus untuk adik Syarif. Oke, terima kasih adik Syarif. Sekarang Ibu membagikan kalian kelompok. Kelompok menjadi 4 kelompok ya. Di sini Ibu membagikan jadi 3 kelompok yang terdiri dari Asmaul Husna. Yang pertama, kelompok Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit,
al-bais, dan al-muhim. Di sini Ibu akan tugaskan kalian untuk mencari makna Asmaul Husna yang Ibu bagikan tadi. Setiap materi yang Ibu bagikan tadi. Oke, ada yang mengerti? Ada yang sudah paham? Baik, sudah paham ya? Sekarang Ibu berikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan yang Ibu berikan. Sudah ada yang selesai ya? Ya, sudah selesai semua. Oke. Dari kelompok satu mencari makna al-qawiyu. Al-qawiyu itu apa? Maknanya apa? Oke, tolong dijelaskan setiap kelompok ya. Oke, kelompok 2 al-qayyum. Al-qayyum menjelaskan tentang apa itu makna al-qayyum. Oke, yang ketiga al-mumit. Al-mumit menjelaskan makna kelompok 3 al-mumit menjelaskan makna al-mumit, dan yang kelompok 4 menjelaskan makna al-muhim. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Beri aplaus untuk semua kelompok. Oke. Di sini Ibu akan berikan kalian tugas lagi seperti membagi kelompok yang seperti tadi, tapi di sini Ibu memberikan tugas menggambar atau membuat kaligrafi. Kaligrafi yang Ibu berikan yaitu seperti tadi Asmaul Husna, Asmaul Husna Al-Qayyum untuk kelompok 1 seperti sama ya. Dan yang kelompok 2 Al-Qayyum, dan kelompok 3 Al-Mumit, dan kelompok 4 Al-Muhim. Oke, Al-Muhim. Jadi kalian harus buat kaligrafi yang Ibu akan berikan contohnya. Ibu akan tampilkan contohnya, yang contoh di sini Ibu berikan contoh Al-Bais. Kalian gambarkan yang Ibu bagi di kertas yang Ibu bagikan ya. Ya, Ibu berikan waktu untuk 15 menit. Oke. Sudah ada yang selesai? Baik, sudah ada yang. Jadi, ini tugas Ibu bagikan yang Ibu kerjakan akan kita tempelkan di dinding, di mading atau di tempat yang kita akan buat. Oke, yang sudah kelompok ini ada masalah ya? Ya, apa masalahnya? Oh iya, tidak bekerja sama ya? Ya, belum. Jadi harus kerja sama ya. Sudah ya? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna yang mencakup 5 Asmaul Husna, ada Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Muhi, dan Al-Bais. Jadi kalian harus tahu apa itu Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhi, dan Al-Bais ya. Sudah tahu ya? Ya. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, kita menutup dengan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah salah. Suka ini anggota kancing. Ya, Ibu Silvana, di praktik pembelajaran ini kan ya minimal 20 menit. Tidak boleh kurang. Nah, ini kalau dilihat dari waktu yang ada itu hanya lebih 10 menit.
sekitar 10 atau 13 menit. Seharusnya kan minimal 20 atau 20 menit. Tapi tidak apa-apa, saya hanya ingin berikan lagi pertanyaan. Coba Ibu Silvana, berikan dulu anak-anak itu pertanyaan pemantik. Yang itu. Silakan. Oke. Di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang pingsan? Atau kalian pernah melihat orang yang paling terkuat di dunia? Atau kalian pernah melihat orang yang meninggal atau mati? Oke. Udah, Kak. Pertanyaan pemantik. Ya, oke. Yang berikut dalam hal pembelajaran yang berorientasi kepada proyek. Ya, kira-kira langkah-langkah apa atau bagaimana Anda kembali asesmen tadi. Putus-putus. Ya, Pak, putus-putus. Jaringan. Ya, oke. Maksud saya coba Anda sampaikan kepada anak-anak dalam memberikan asesmen formatif hasil yang telah disampaikan dari pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Berikan anak-anak asesmen formatif. Ya, Pak, putus-putus, Pak. Ya, berikan anak-anak itu ya pertanyaan menggunakan asesmen formatif. Ya, silakan tes formatif terhadap anak-anak dari bahan yang sudah disampaikan tadi. Ya Allah, saya tidak putus. Mohon maaf, Pak. Ya, Saya ulangi oke. sekali lagi. Iya, maksud saya Ibu Silvana memberikan pertanyaan dalam asesmen formatif. Jadi asesmen formatif terhadap peserta didik berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi. Itu maksudnya. Ya, asesmen asesmen sumatif yang saya akan berikan kepada peserta didik, asesmen formatif yang akan saya berikan pada peserta didik yang seperti apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, Al-Qayyum dan Al-Qayyum, Al-Bais, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Coba berikan pertanyaan kepada mereka. Ya, adik-adik, Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang tahu apa itu artinya dari Asmaul Husna Al-Mumit atau Al-Bais atau Al-Muhi atau Al-Qawiyu. Ya, oke. Berikut Ibu Silvana.
Coba kalau misalnya ada anak-anak itu mereka belum bisa memahami apa yang telah silakan Anda sampaikan kepada anak-anak tentang remedial. Ya, Silakan berikan kepada mereka remedial. ya, di sini yang belum memahami, Ibu akan memberikan remedial dengan cara Ibu akan setelah kalian pulang, Ibu minta yang ini yang beberapa orang yang belum bisa membuat ketercapaian nilai kalian. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk waktu kalian untuk bisa Ibu akan berikan tugas kembali. Begitu, Pak. Iya, yang berikut ini tetap berkaitan dengan teknik pembelajaran, yakni bagaimana Anda bisa memberikan refleksi ya terhadap peserta didik. Silakan Ibu Silvana, refleksi. Ya. Refleksi yang akan saya berikan kepada peserta didik, saya akan mencoba untuk memberi pertanyaan kembali agar peserta didik dapat memahami kembali apa yang mereka pelajari. Ya, coba Anda berikan pertanyaan yang bentuk host kepada peserta didik dari materi tadi. Jadi materi tadi itu Anda sekarang coba bagaimana Anda berikan pertanyaan yang berpikir tinggi atau host kepada peserta didik. Oke, baik Pak. Saya akan memberikan pertanyaan seperti yang pertama, memberikan pertanyaan tentang bagaimana kalian bagaimana kalian memahami bagaimana kalian akan membuat mengeksplorasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam Asmaul Husna. Ya, oke. Saya kira itu praktik pembelajaran. Sekarang kita maju ke ujian pengetahuan. Sekarang ini Ibu Silvana, guru itu tidak harus mengenal kurikulum Merdeka. Coba Anda berikan penjelasan apa sesungguhnya kurikulum Merdeka itu. Kurikulum Merdeka adalah pendidikan yang digagas di Indonesia yang menekankan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Yang seperti kebebasan dalam kurikulum. Sekolah diberikan fleksibilitas untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Oke, dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ya ada dikenal prinsipnya, yaitu ada pembelajarannya yang bersifat kurikuler, ada yang ya intrakurikuler, kokurikuler, ada juga ekstrakurikuler.
coba Anda berikan gambaran tentang pembelajaran yang berbentuk ekstrakurikuler. Oke, Ya, lalu ekstra. ya Pak, terima kasih. Baik, pembelajaran ekstrakurikuler itu yang sedang dilakukan di sekolah kami, Pak, seperti sesudah pembelajaran kita melakukan sholat berjamaah, sholat zuhur dan melakukan ini apa ya Allah membuat ceramah singkat dan peserta didik diberikan untuk mempresentasikan ceramah singkat. Dan sebelum pembelajaran kami setiap hari Kamis melakukan sholat duha dan melakukan mengaji bareng, baca tulis Al-Quran. Ya, oke Ibu Silvana. Yang berikut Ibu Silvana. Kalau Anda sebagai guru, lalu apa yang Anda lakukan sebelum Anda masuk ke ruang kelas? Ya, silakan. Apa yang Anda lakukan sebelum Anda masuk ke ruang kelas? Ya, sebelum saya masuk ke ruang kelas, saya akan mempersiapkan pembelajaran yang akan saya berikan. Seperti saya akan menyiapkan buku pembelajaran atau video-video pembelajaran yang akan saya tampilkan dan PPT yang saya tampilkan. Dan untuk memanggil ketua kelas untuk mempersiapkan kelas tersebut untuk saya masuk. Iya, oke. Kemudian di kegiatan pembelajaran itu, ya, apakah peserta didik itu menurut Anda punya minat, punya bakat, punya keinginan belajar itu sama atau berbeda-beda? Kalau setahu saya Pak, semua peserta didik itu memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Seperti minat belajar mereka yang berbentuk ingin membuat dalam bentuk gambar, atau mereka ingin bermain dengan cara belajar dengan cara bermain, gitu Pak. Iya, oke. Jadi anak-anak itu ya untuk menerimakan pada mereka atau mereka bisa menerima hasil pembelajaran itu harus dibuatkan sesuatu yang bisa membangkitkan mereka untuk bisa belajar dengan baik. Oke, sekarang Ibu Silvana, kalau belajar itu kan harus ada gaya-gaya belajar. Coba silakan berikan gaya belajar yang itu seperti apa dan bagaimana menerapkannya di tengah-tengah anak didik itu yang variatif, yang punya perbedaan di dalam hal mereka menerima pembelajaran. Ya, yang seperti gaya visual, gaya audiovisual, dan gaya kinestetik. Kalau gaya visual, mereka hanya melihat saya tampilkan dengan gambar-gambar, dan audio saya memperlihatkan dan mendengarkan audiovisual. Dan kinestetik, gaya belajar mereka dengan cara mereka ingin dengan game-game yang akan saya berikan. Ya, oke. Sekarang Ibu Silvana, perlukah seorang guru itu memahami teori-teori belajar?
Ya, atau bagaimana menurut Anda tentang teori belajar itu, sehingga guru ini memang sebelum dia mengajar atau sebelum dia tampil sebagai seorang yang bisa menjadi provokasi daripada peserta didik, sebelum anak-anak itu mengerti sesuatu, kan guru itu harus memahami hal itu. Kira-kira coba Anda berikan penjelasan tentang teori-teori belajar itu. Ya. Teori belajar itu ada 4 yang saya ketahui, yaitu teori behaviorisme, yaitu behaviorisme itu berfokus pada bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya rangsangan atau stimulus dan respon serta penguatan. Contohnya seperti adalah pelatihan hewan dengan menggunakan hadiah atau hukuman untuk memodifikasi perilaku. Dalam aplikasi, dalam pendidikan, behaviorisme sering diterapkan melalui penggunaan sistem penghargaan dan hukuman atau mendorong atau mengubah perilaku peserta didik tersebut. Dan yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif berfokus pada bagaimana proses mental peserta didik dalam internal seperti berpikir, memori, dan pemecahan masalah mempengaruhi pembelajaran. Dan yang ketiga, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar yang menganggap bahwa pengetahuan tidak hanya dalam diri individu, tetapi juga dalam jaringan hubungan dan sumber informasi. Dan yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berargumen bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia berdasarkan pengalaman dan refleksi. Iya, oke. Dari 4 teori yang sudah Anda sampaikan tadi, kira-kira di kurikulum Merdeka, mana yang lebih efektif? Ya, yang lebih efektif itu tentang teori kognitif. Apakah tidak semua teori itu boleh diterapkan? Kalau menurut Anda, apakah tidak semua teori bisa dilakukan? Karena ada juga anak-anak itu belajar tidak harus kognitifnya. Ya, Tetapi dia dengan berikan stimulusnya, pada stimulus dia bisa belajar. Ada anak-anak dengan bentuk kerja seperti ini dia bisa belajar. Silakan Ibu Silvana. ya. Kalau teori kognitif dan teori kognitif dan behaviorisme dan konstruktisme, tidak semua anak-anak bisa berada dalam teori kognitif, karena tidak semua anak itu bisa ber, 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 ber apa memecahkan masalah yang ada. Kalau anak-anak saya, teori itu harus ada. Jadi 4 teori itu harus ada. Ya, ya. Tetapi penerapannya menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang kedua, memperhatikan kepada tujuan yang akan dicapai. Jadi dalam pelaksanaannya ya nanti lihat, oh ini materinya, ini tujuannya, begini kondisinya, saya harus menggunakan teori ini. Ya, jadi kalau saya itu kondisional atau bisa berkolaborasi, ya penggunaan teori itu dalam proses pembelajaran.
Oke, Bu Silvana. Yang berikut di dalam pengembangan pembelajaran itu kan ada perumusan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ada pendekatan PBL, ada PJBL, ada DBL, dan juga ada TPACK. Silakan coba Anda berikan gambaran tentang perumusan yang saya sudah sampaikan tadi itu. Ya, kalau dalam pengembangan PJBL, pengembangan PJBL di sini adalah untuk membuat suatu proyek. Siswa dibuat seperti ditugaskan untuk membuat suatu proyek. Kalau dalam PBL, pembelajaran yang dilakukan yang berdiferensi. Iya, oke. Dalam pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran itu, Ibu Silvana? Ya, merumuskan tujuan pembelajaran itu yang pertama saya menentukan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Kalau dan tujuan pembelajaran itu kan harus menggunakan taksonomi Bloom. Ya, Coba Anda ungkapkan kira-kira yang dimaksud dengan taksonomi Bloom itu apa? apa? Ya Allah. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sudah ada pokok belajar apa itu? Ya kan ada taksonomi Bloom. Ya di taksonomi Bloom itu kan ada 3 ranah. Ya ranah-ranah itu kita apa saja itu Silvana ranah-ranah yang terkait dengan itu. Yang pertama itu tentang pengetahuan, baru yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, dan yang kelima sintesis. Ya, yang disebutkan tadi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan seterusnya itu masuk pada ranah apa kira-kira Ibu Silvana? Masuk pada ranah apa itu? Atau domain apa? Dari taksonomi belum pada saat Ibu Silvana menyusun tujuan pembelajaran. Ya, dalam dalam menyusun pembelajaran, pengetahuan, pemahaman dalam ranah dalam ranah dalam ranah dalam ranah praktek pendidikan. Ya, oke. Tadi kan berkali-kali Ibu Silvana
menyebutkan ada teori. Ya, salah satu teori yang disebutkan itu adalah teori kognitif. Sebenarnya yang 6 tadi level itu berada pada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif itu adalah ranah kawasan intelektual, kawasan pemikiran. Jadi anak-anak itu dituangkan ilmunya melalui kognisinya, yaitu istilahnya itu aksa pikir, aksa otak. Nah, bagaimana mengasah itu? Nah, itu dia dari dia bisa mengingat, dia memahami, bisa dia mengaplikasi, bisa dia menganalisis, bisa dia mengevaluasi, bisa dia menciptakan. Nah, itu baru satu ranah, satu domain, namanya domain kognitif. Nah, sebagai guru, ya bukan hanya domain kognitif, tapi juga domain afektif. Kemudian juga domain psikomotorik. Nah, dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu harus orientasinya sesuai dengan teori taksonomi Bloom itu. Ya. Nah, itu ya untuk ke depan harus dikenal. Kemudian yang berikut Ibu Silvana, kalau Anda akan menyusun modul proyek, ya langkah-langkah yang Anda tempuh, langkah-langkah yang Anda lakukan dalam menyusun modul proyek itu seperti apa? Langkah-langkah modul proyek seperti yang pertama, yang identifikasi masalah. Yang kedua yang kedua ya Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ya, di PPG ini diharapkan mahasiswa harus melahirkan karya ilmiah melalui penelitian tindakan kelas. Coba Ibu Silvana berikan penjelasan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Dalam penyusunan atau merancang PTK, penelitian tindakan kelas, yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat perencanaan tindakan, dan yang kelima pelaksanaan tindakan, yang keenam pengumpulan data, dan yang 7 analisis data, yang ke-8 refleksi dan revisi, yang ke-9 dokumentasi dan pelaporan, yang 9 Pak. Iya, oke. Jadi penelitian tindakan kelas kan pada akhirnya berkaitan juga dengan harus ada siklus. Kira-kira dalam proses siklus itu
Ya, tahapan-tahapan siklus itu menurut Ibu Silvana seperti apa? Baik dari siklus 1 maupun siklus 2. Dalam perencanaan siklus itu, dalam tahapan siklus itu ada perencanaan. Perencanaan itu ada identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data awal, dan ketiga perumusan tujuan, dan yang keempat desain tindakan. Kalau pelaksanaan atau action yaitu implementasi tindakan atau observasi. Ya, oke, saya kira cukup. Silvana, alhamdulillah, 2 tahapan sudah selesai. Tahap ketiga yaitu uji baca dan tulis Al-Quran. Ibu Silvana sudah siapkan Al-Qurannya? Prof. Oke, oke, alhamdulillah. Oke, Ibu Silvana buka surat As-Sajdah ayat 1 dan seterusnya. Buka surat As-Sajdah ayat 1 dan seterusnya. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. Ya, oke, cukup. Ya, alhamdulillah sudah selesai bacaan Al-Quran. Terima kasih dan silakan lanjutkan dengan tulisan. Oke, sekarang saya akan menguji cara menulis ayat Al-Quran. Ya, ambil sebuah bolpen dan juga kertas, kemudian saya bacakan ya penggalan ayat saja. Jadi hanya penggalan ayat yang saya baca itu yang ditulis. Ya. Ini yang saya baca yang ditulis. Oke. Walahul hamdu il akhirati. Walahul hamdu il akhirati. Walahul hamdu fil akhirati. Wa huwal hakimul khabir. Walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir.
Kalau sudah ditulis, coba diperlihatkan, diangkat, mau dilihat penulisannya. Ya, Kak. Ada, Pak. Ya, diangkat ke atas lagi. Ya, oke. Saya kira cukup. Dan untuk ujiannya Ibu Silvana, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi